Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 5 SDI Pancasila Ponakawan Krian yang saya banggakan, selamat berjumpa kembali dengan saya Mr. Agus Mafrudi, ya, guru kalian SKI, ya, di pembelajaran online kali ini. Nah sekalian, pembelajaran online kali ini ada materinya adalah perang Uhud dan perang Khandaq. Perang Uhud dan perang Khandaq, ya. Oke, selamat mengikuti video Pak Agus ini. Tolong yang serius. Anak sekalian, tujuan pembelajaran perang Uhud dan perang Khandaq ini adalah, yang pertama, kalian memahami pelajaran sikap, ya, pelajaran sikap di balik perang Uhud, atau memahami bagaimana sikap kita dengan melihat dan memperhatikan perang Uhud. Apa hal-hal yang dapat kita ambil pelajaran dari perang Uhud? Saya ulangi, apa yang dapat kita ambil pelajaran dari perang Uhud? Ini yang pertama. Kemudian anak sekalian, tujuan pembelajaran yang kedua adalah kalian memahami bagaimana strategi perang Khandaq. Kita bisa melihat bagaimana kecerdasan umat Islam ketika itu menghadapi musuh. Bagaimana taktik perang Islam, strategi perang Islam, bagaimana kecerdasan umat Islam ketika itu dalam menghadapi musuh. Ini tujuannya, ya, supaya kalian memahami bahwa umat Islam itu adalah umat yang cerdas. Baik teman sekalian, yang pertama yang perlu saya sampaikan adalah perang Uhud adalah perang antara orang-orang kafir Quraisy dengan umat Islam yang terjadi di kaki Gunung Uhud. Ya, disebut perang Uhud karena terjadinya di kaki Gunung Uhud, maka disebut sebagai perang Uhud. Andaikan misalnya perang itu terjadi di Krian misalnya, maka disebut perang Krian. Perang Krian karena terjadi di daerah Krian. Karena ini terjadi di kaki Gunung Uhud, maka disebut perang Uhud. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa kok sampai terjadi perang Uhud? Sebab utamanya adalah adanya dendam kesumat, dendam yang sangat membara dari orang-orang kafir Quraisy terhadap orang Islam. Kenapa mereka dendam terhadap orang Islam? Karena mereka kalah dalam perang Badar. Seperti kemarin saya jelaskan, perang Badar itu perang antara orang-orang Islam dengan kafir Quraisy. Jumlah mereka sangat besar, orang Islam jumlahnya sangat kecil, tetapi perang Badar dimenangkan oleh umat Islam. Mereka malu, mereka kemudian marah, dendam. Kenapa jumlah yang besar itu kalah dengan jumlah orang Islam yang kecil? Muncul kemarahan, dendam, kesumat. Akhirnya mereka menyusun kekuatan kembali dan kembali menyerang umat Islam di daerah Uhud, ya, seperti itu. Anak sekalian, yang ketiga, bagaimana terjadinya perang Uhud ini, atau bagaimana suasana perang Uhud ini? Nah, sebenarnya strategi umat Islam sudah benar, anak sekalian. Ketika itu Rasulullah membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama orang 50 pemanah. 50 pemanah ini ditempatkan oleh Rasulullah di kanan bukit Uhud. Ingat, di bukit Uhud itu ada 2 bukit, ada yang kanan, ada yang kiri. Di tengah-tengahnya ada jalan. Nah, orang-orang kafir Quraisy ini bergerak melalui jalan ini. Maka strategi Rasulullah bagus sekali.
umat Islam ditempatkan 50 pemanah di atas kanan Bukit Uhud, kemudian 50 pemanah di kiri Bukit Uhud. Kemudian pasukan yang ketiga adalah menghadang di jalan tengah-tengah Gunung Uhud. Nah, ketika itu Rasulullah SAW bersabda, berkata kepada seluruh pasukan Islam, kalian jangan sampai bergerak sebelum saya perintahkan. Apapun yang terjadi, janganlah bergerak dulu sebelum saya perintahkan. Itu adalah perintah Rasulullah. Nah, akhirnya strategi ini dilaksanakan, dan ketika pasukan kafir Quraisy bergerak menuju menyerang umat Islam di tengah-tengah Gunung Uhud, Rasulullah memerintahkan anak buahnya untuk melakukan tindakan memanah dari atas bukit. Sehingga ketika pasukan musuh berada di tengah-tengah bukit, kemudian dipanah oleh pasukan Islam dari atas bukit kiri kanan, sehingga mereka kocar kancir, hancur berantakan. Banyak di antara mereka yang meninggal, yang tewas kena panah, dan akhirnya pasukan musuh komandannya menyuruh mereka untuk mundur karena memang situasi dikuasai oleh umat Islam. Mereka mundur lari tunggang langgang dan kalah. Nah, ketika mereka lari tunggang langgang ini, mereka meninggalkan harta benda, meninggalkan kudanya, meninggalkan ontanya, meninggalkan barang-barang bawaannya. Banyak sekali barang-barang yang mereka tinggalkan karena mereka memang kocar kacir. Nah, di saat melihat benda-benda, barang-barang, harta-harta yang melimpah ruah di tengah-tengah Bukit Uhud ini yang ditinggalkan oleh musuh, akhirnya pasukan Islam yang ada di atas bukit itu tanpa perintah Rasulullah mereka bergerak ke bawah dan mereka royokan harta benda. Mereka mengambil harta benda tanpa mempedulikan perintah Rasulullah. Rasulullah mengatakan, kembali kalian, jangan sampai diambil itu harta benda. Tapi mereka tidak mengindahkan apa kata Rasulullah, sehingga mereka kemudian mengambil harta benda ini tanpa perintah Rasulullah, dan mereka melawan Rasulullah SAW, gak ngereken Rasulullah. Nah, di saat umat Islam royokan harta benda ini, orang-orang kafir Quraisy melihat orang Islam lengah dan mereka kembali menyerang tentara Islam. Ketika kita sibuk mencari harta benda, royokan harta benda, diseranglah oleh kafir Quraisy. Akhirnya pasukan Islam banyak yang terbunuh, banyak yang kemudian bergelimangan darah, dan Rasulullah pun ketika itu terluka. Akhirnya pasukan Islam mundur, artinya perang Uhud dimenangkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Umat Islam kalah. Nauzubillahi min dzalik, ya Allah. Anak sekalian, nah ini kenapa umat Islam kok kalah dalam perang Uhud? Yang pertama, kaum muslimin tidak mentaati Rasulullah. Rasulullah sudah mengatakan jangan bergerak, jangan kemudian bergerak tanpa komando dari Rasulullah, tapi mereka kemudian tetap bergerak tanpa mentaati Rasulullah SAW. Ya. Yang kedua, pasukan Islam terpedaya oleh harta perang, tertipu oleh harta perang yang ditinggalkan oleh pasukan kafir Quraisy. Nah, sehingga bagaimanapun juga ketika mereka ini mementingkan harta benda dan tidak mau mengakui atau mentaati Rasulullah, itulah yang menyebabkan umat Islam perang Uhudnya kalah, karena umat Islam lebih mementingkan kepentingan harta benda dan tidak mentaati Rasulullah. Akhirnya perang Uhud kalah. Nah, ini yang ketiga, anak sekalian, ada pengkhianatan dari kaum munafik yang mundur ketika perang berlangsung. Nah, ingat bahwa ketika itu Rasulullah itu pasukan Islam sendiri ini ternyata ada yang munafik. Mereka tidak 100% membela Islam, tidak. Tapi ada sekelompok umat Islam yang berkhianat. Ketika umat Islam dalam kondisi terjepit, dalam kondisi keserang, orang-orang munafik ini melarikan diri. Mereka takut mati. Lebih baik mereka ini lari daripada membela Rasulullah.
membela Islam. Ini adalah pengkhianatan. Karena ada banyak yang berkhianat, maka pasukan Islam kocar-kacir, akhirnya perang Uhud menjadi kalah, dimenangkan oleh orang kafir. Itu anak sekalian ya. Nah, ini pelajaran buat kita semua bahwa sesungguhnya kita ini eh, harus mengikuti ajaran Islam dengan baik, mengikuti Rasulullah dengan baik. Itu ya perang Uhud. Understand ya? Understand. Nah sekarang mari kita belajar sedikit tentang perang Khandaqnya. Perang Khandaq adalah perang antara kaum muslimin dan kafir Quraisy. Yang ketika itu pasukan Islam menggunakan strategi membuat parit. Nah sekalian perlu diketahui bahwa pasukan orang kafir itu banyak sekali jumlahnya. Sedangkan umat Islam itu tidak begitu banyak. Nah ketika mereka menyerang umat Islam ke Madinah, orang-orang kafir Quraisy menyerang Islam ke Madinah. Nah ketika itu umat Islam berpikir kalau kita langsung perang, padahal kita selesai perang Uhud itu sudah luar biasa, kita kalah, maka bagaimana caranya supaya musuh nggak bisa masuk ke wilayah Madinah? Berpikir tajam bagaimana cara strategi menghadapi musuh, bagaimana caranya ini? Rasulullah dan para sahabat ini kemudian bermusyawarah bagaimana strategi menghadapi perang Khandaq, perang ini. Nah, akhirnya salah seorang sahabat namanya Salman Al-Farisi ya, Salman Al-Farisi ini kemudian mengusulkan kepada Rasulullah bagaimana kalau seandainya kita membuat parit. Parit itu juglang ya. Juglang itu selokan tapi besar. Membuat parit. Akhirnya disetujui oleh Rasulullah dan akhirnya umat Islam bekerja bakti menggali tanah untuk membuat parit supaya musuh tidak bisa masuk ke kota Madinah. Membuat parit sampai beberapa hari, ada yang mengatakan sampai 6 hari, seminggu lah kayak parit. Akhirnya parit sudah jadi, maka kemudian perangnya disebut perang Khandaq. Khandaq itu parit ya, parit itu juglang. Kalau bahasa Jawa juglang atau selokan. Nah itu. Nah perang Khandaq disebut juga dengan perang Ahzab. Kenapa? Karena kafir Quraisy itu bekerja sama dengan beberapa golongan di Madinah, termasuk kaum Yahudi. Jadi orang-orang di Madinah yang ketika itu Madinah dipimpin oleh umat Islam, dipimpin oleh Rasulullah, ternyata golongan orang-orang di Madinah itu ada yang berkhianat. Mereka bekerja sama dengan orang-orang yang benci Islam, termasuk golongan Yahudi, bersama dengan mereka untuk menyerang Islam. Maka perang Ahzab ini disebut Ahzab karena kafir Quraisy bersama dengan beberapa golongan di Madinah, termasuk kaum Yahudi untuk memerangi umat Islam. Dan walhasilan sekalian, meskipun demikian, karena umat Islam sudah mempunyai strategi parit atau Khandaq ini, maka perang ini kemudian berhasil dimenangkan umat Islam. Artinya kaum kafir Quraisy tidak berhasil menembus pertahanan Islam di Madinah. Mereka ketika akan masuk ke Madinah tidak berani turun ke juglang, ke parit itu karena mereka ketakutan. Kalau masuk ke parit akan dibunuh oleh umat Islam. Nah, pada saat perang Khandaq ini, perang parit ini, Allah Subhanahu wa taala itu menyemburkan hawa dingin yang sangat dingin, angin berembus dengan kencang, dan pada akhirnya umat kafir Quraisy ini tidak tahan dengan situasi alam, tidak bisa menembus kota Madinah karena ada paritnya. Akhirnya mereka pulang dengan tangan hampa, dan perang parit ini, perang Khandaq ini dengan bisa dikatakan dimenangkan oleh umat Islam. Nah, itu ada sekali ya yang dapat saya sampaikan sekilas tentang perang Uhud dan perang Khandaq. Dan kalian bisa mengambil hikmah dari perang itu, bahwa perang Uhud itu siapapun yang melawan Allah dan Rasulullah akan mendapatkan kekalahan ya. Untuk bisa sukses maka kita harus mengikuti apa yang disampaikan Allah dan Rasul, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul ya. Ini yang pertama. Yang kedua, perang Khandaq ini adalah sebuah kecerdasan dari umat Islam untuk menghalau tentara musuh. Baik, saya kira itu. Sekarang tolong
latihan soal ya. Tulislah kembali penjelasan saya tentang perang Uhud. Tulislah kembali penjelasan saya tentang perang Uhud. Nah, tulis kembali ya. Kalau misalnya kurang jelas ya silakan di style mana ya, style mana dilihat kembali ya. Saya kira itu tetap semangat ya. Tetap pakai masker ketika keluar rumah dan kalau bisa jangan keluar rumah kalau nggak ada kepentingan yang sangat amat penting. Jaga jarak, jangan berkumpul, jangan berkerumun, kemudian cuci tangan dengan sabun setelah memegang sesuatu yang diduga ada virusnya dan jaga daya tahan tubuh kalian dengan cara istirahat cukup, kemudian makan yang cukup dan olahraga yang cukup teratur ya. Sekali lagi yang paling akhir tetap melaksanakan ibadah, melaksanakan sholat, berzikir kepada Allah dan berdoa kepada Allah agar virus corona ini segera diangkat oleh Allah, segera sirna dari bumi pertiwi ini ya. Demikian anak sekalian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa kembali di pertemuan yang akan datang.